Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alan Fabiansyah, mahasiswa dari Prodi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis linear pada bangunan gedung menggunakan ETABS. Berikut adalah studi kasus yang akan kita modelkan, di mana bangunannya menerapkan sistem struktur ganda atau gabungan, yaitu struktur beton dan struktur baja, dengan perkuatan terhadap beban gempanya itu berupa dinding geser atau shear wall. Bangunan ini terdiri dari 6 lantai, termasuk dengan basement, ground floor, dan juga rumah lift. Berikut adalah data bangunannya. Untuk jenis bangunannya itu adalah perkantoran, dengan lokasi di Aceh Lok Sumawe, sistem perkuatannya tadi dinding geser. Lalu untuk sistem struktur menggunakan SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, pada praktik kali ini ada batasan-batasan yang harus kita penuhi. Karena adanya batasan ini, kita akan menggunakan desain yang sudah saya tentukan di sini. Untuk bentuk beton itu menggunakan nilai FC 25 MPa, material bajanya SS400, baja tulangannya D18. Lalu untuk kolom itu ada menggunakan kolom beton ukuran 600 kali 600 mm dengan kolom baja menggunakan profil H-beam dengan ukuran sekian. Lalu untuk baloknya sama dengan beton itu 300 kali 400 mm. Lalu untuk bajanya menggunakan profil IWF dengan dimensi sekian. Sistem perkuatan seperti tadi, dinding geser ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kategori desain seismik. Itu teman-teman bisa buka aja SNI-nya. Ini ya, SNI ini nama SNI 1726 tahun 2019. Kita bisa cari dulu ya. Oke. Nah, ini ya. eh, Sama kan? Nah, sesuai dengan jenis bangunan kita, tadi kan bangunannya gedung perkantoran. Dapatkan nilai kategori resiko 2, lalu lanjut ke sini faktor keutamaan gempa. Jadi kategori resikonya 2, dapatkanlah faktor keutamaannya 1. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa buka Excel-nya. Ini Excel saya. Kalau teman-teman pengen tahu cara dapatnya dari mana, cari aja di Minutes ya teman-teman. Download yang namanya ini analisis bangunan tahan gempa respons spektrum. Nah, karena tadi lokasinya ada di Aceh, kita bisa cari dulu buat nilai ini spektrum respon desainnya. Ini teman-teman bisa cari aja ini sra.ciptakarya.pu.go.id. Bisa teman-teman ini pilih yang nama kota. Jadi kan di Aceh, tepatnya di Lok Sumawe. Pilih aja Sumawe, tampilkan. Kemudian di sini ada kelas. Karena tidak ada ketentuan mengenai kelasnya, kita asumsikan saja dia kelasnya tanah sedang atau SD. Nanti didapatlah nilai ini. Ada nilai ini adalah TO, TS, SDS, SD1. Nah, ini tadi nilai ini akan jadi parameter untuk desain respon gempa kita. Teman-teman bisa ini dulu ya, masuk ke sini, masukin nilai untuk nilai SS dan S1-nya. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mencari nilai FA dan FV. Lewatnya dari tabel ini. Tabelnya itu ada di sini. Tabel 6. Nah, ini. Karena nilai SS kita ini ya 0,9, di sini kan tidak ada. Kita pakai interpolasi dari ini SS yang 0,75 sama SS1. Lalu buat nilai S1-nya kan 0,41. Di sini tidak ada juga. Jadi kita interpolasi dari nilai SS ini 0,4 dan 0,5. Kita balik lagi ke Excel-nya ya. Ini adalah buat rumus interpolasinya. Untuk nilai FA-nya didapatkan ini sekian. Ini langsung terinput di sini ya. Nilai FV-nya juga sama aja. Interpolasi dari tadi 0,4, 0,5 dapat langsung terinput di sini. Nah, kita lanjut ke ini, input parameter gempa. Nilai tadi kan faktor keutamaannya 1, kita perlu nyari nilai ini R hingga CD ini.
Dapatnya di mana? Bentar. Di sini. Jadi tabel, oke, kita cari manual aja. Scroll ke bawah. Nah, dari sini. Jadi tabel 12. Kita pilih yang D. Tadi kan sistem struktur kita ganda, pakainya baja sama beton. Kemudian pakainya SRPMK. Jadi kita pilih yang D3, dinding geser beton bertulang khusus. Ini ya, nilainya 7, 2,5 sama 5,5. Kita masukin di sini. 7, 2,5, 5,5. Oke. Lalu kita lanjut ke periode struktur. Ini nilai SD1 kita kan 0,5. Sedangkan buat di sini, oke, tabel 17, coba kita cari. Tabel 17. Ini. Nah, SD1 kan kita 0,5 ini. Berarti lebih dari 0,4. Jadi nilai CO-nya itu 1,4. Nih, kita masukin 1,4. Nilai CT-nya itu sama X dapetin dari ini, tabel 18. Coba kita scroll. Nah, kita kan dari rangkanya kan pakai beton sama baja dua-duanya. Kemudian pakainya dia perkuatannya shear wall. Nah, di sini kan ini kan rangka baja, rangka beton, lalu ini rangka baja dengan bracing. Jadi nggak ada sistem struktur yang kita memodelkan. Nah, kita pilihnya yang ini. Semua sistem struktur lainnya. Dapetin nilai CT-nya ini, nilai X-nya ini. Kita inputlah ke Excel-nya tadi. Oke. Kemudian ada nilai H-nya. Nilai H ini itu dari ketinggian si bangunan yang akan kita modelkan. Nah, itu di sini. Kan ini 3,5 tiap lantai. Kemudian kita tadi ada berapa lantai? Ada 6 lantai. Nah, itu totalnya 21. 21 ini. Kemudian untuk nilai ini nanti ya teman-teman, ini bisa kita abaikan dulu. Kemudian teman-teman bisa buka aja etapsnya. Karena kan udah dapat nilai parameternya. Buka aja etapsnya. Ini aku udah buka ya. Kita pilih yang new model. Nah, ini pilih yang use built-in setting. Ini. Kemudian ininya pilih yang metric SI. Kenapa pilihnya metric SI? Supaya nanti satuannya itu satuan yang kita gunakan sehari-hari. Ada kayak milimeter, newton, dan newton seperti itulah. Metric SI, terus ininya pilih yang United States. Buat ininya terserah, tapi di sini aku pakainya yang ini seperti nilai di sini. Cuman akan lebih baik kalau teman-teman pakai yang paling akhir karena dia pakai peraturan yang terbaru seperti itu. Lalu pilih OK. Nah, di sini kita akan masuk ke grid ya. Grid ini fungsinya untuk apa? Jadi dia itu kayak pembatas yang akan kita ikuti untuk memodelkan gedungnya. Nah, ini ada step-stepnya di sini di laporan saya. Ini ya seperti ini. Sebenarnya bebas mau pilih yang plan grid only atau apa, tapi di sini saya pilih yang grid only. Sebenarnya teman-teman bisa juga langsung edit gridnya di sini. Ini ya. Ada nilai X, nilai Y, terus ada nilai tingginya juga. Cuman di sini saya pilih grid only, langsung pilih OK aja. Nah, setelah OK, bisa klik kanan langsung. Benar. Oh ya, gini aja. Kalau misal teman-teman pengen tampilannya satu, bisa di close aja satu. Cuman kalau udah begini terus tiba-tiba pengen yang dua, pilih ini, lalu pilih yang add new window. Kemudian teman-teman bisa juga ganti tampilan pakai ini ada 3D, plan. Nah, ini nanti ya. Kita edit dulu plannya, klik kanan, ini modify, terus kita pilih. Ini story data ini buat leveling ketinggian lantainya. Lalu ini buat grid arah X sama Y-nya. Kita modify dulu. Sesuai soal ya teman-teman. Di sini kan tadi ini soalnya di sini tinggi dap lantainya 3,5, lalu dimensinya ini ada 6x6. Ini ya, kita ikutin aja di soal ini. Teman-teman bisa masukin kayak yang di sini ya. Kalau yang di contoh ini dia langsung pada menu yang tadi ya, yang di awal banget. Cuman kita modelin pakai yang ini aja. Jadi, sorry, ini yang grid ini kita sesuaiin aja 0. Tadi kan jaraknya dia 6, kita tulis aja di sini 6. Karena apa namanya? Ini ya. Jadi dia itu 6, 4, 6 gitu.
Ini 6, lalu kita ini masukin di sini berapa itu? 13 ya. Sorry, jadi bukan 646, tapi 7 ya. 6, 7, 13, baru dia 6, gini ya. Udah sama ya. 6, 13, 19, sorry. Karena ini dia langsung isinya, kecuali kalau teman-teman mau nilai kayak tadi, pilihnya yang ini, base spacing. Jadi dia 6, 7, 6, terus 0. Tapi biasanya lebih seringnya pakai yang ini, karena lebih gampang aja. Lalu untuk yang arah Y-nya, itu dia 0, delete dulu aja, 10, add. Nah, kenapa dia 20? Jadi ketika misal ini 10, kita add, dia akan langsung ke kelipatan dari 10 ini. Namanya ini kita coba 5, add. Nah, dia pasti akan 10. Kita balik lagi ya, 10. Ini berapa nilainya? 16, 16, lalu ada 22. Nah, 22, lalu ada 28. Nah, ini kenapa nilainya 10 sendiri? Jadi nilai 10 ini itu nanti adalah dia yang ini. Ini dia basement. Jadi nanti dia ada basement dulu, turun ke bawah. Baru untuk bangunan utamanya itu yang ini tadi 6, 7, 6. Terus ini 18, 6, 6, 6. Seperti itu. Kalau udah, kita klik OK aja. Teman-teman kalau mau ngedit namanya bisa ini langsung diganti aja. Misal ini namanya E atau apa. Nah, tapi kita urutin aja ya, A, B, C, D kayak gitu. Oke, lalu kita ke story data. Story data, ini kayak tadi, modify. Kita balik ke sini ya, buat cek. Nah, buat ketinggian itu 3,5 semuanya. Dia ada base, lalu ada ground floor, ada berapa lantai 1, lantai 2. Nah, lantai 3. Nah, karena kan kita mau modelin sampai di yang atap dak. Ini udah habis, kita klik ini aja, klik kanan, kita pilih yang add story atau copy juga boleh. Misal kita pilih yang add story aja ya. Keep ini nanti aja nggak apa-apa. Kita coba pilih berapa? 3 ya, coba ya. 3. Oke. Nah, dia akan muncul lantai 3, tulis lagi lantai 4. Berapa lantai kita? Lantai 4. Nah, ini atap dak. Atap dak. Oke. Yang ini kita pilih yang delete story. Oke. Ini. Nah, kita atur tingginya 3,5. Teman-teman ini ya, coba pastikan dulu apakah di device teman-teman itu menggunakan koma atau menggunakan titik, karena nanti akan, kalau teman-teman device-nya menggunakan titik tapi teman-teman pakai koma, itu nanti akan tidak sesuai ya dia. Sampai lagi juga setengah. Nah, pas kan tadi tingginya kan 21. Nah, ini 21. Kita klik OK dulu. Oke. Nah, ini akhirnya udah kegambar. Kita plan view-nya, kita pilih yang base coba. Base, oke. Nah, jadi nanti kira-kira bangunannya akan seperti ini. Ini buat yang 3D-nya. Kita balik ke sini. Setelah itu kita akan masuk ke material properties. Kita akan memodelkan materialnya, betonnya. Tadi kan betonnya 25 MPa. Caranya gimana? Kita ke define material properties. Kita pilih yang add new material aja. Ininya kita pilih yang boleh user. Ini ya, material. Kita pilih yang apa? Concrete. Nah, ini kan concrete, user, concrete. Kemudian langsung OK aja. Kita tulis aja namanya. Beton FC 25 MPa. Concrete isotropic. Nah, ini mass density-nya. Untuk beton itu nilainya di ini 2400. Ngampur ya gambarnya. Terus nggak apa-apa. Terus modulus elasticity-nya pakai rumus ya, 4700 kali SGRT. Kita masukkan ini nilai MPa-nya tadi 25.
ini langsung klik enter. Nah, enter udah kan sama. Terus ke ini modify property. Kita masukkan berapa? Tadi 25 ketik sini 25. Oke. Nah, udah modelkan ini semua ya. Lanjut ke ini, masukkan nilai parameter baja. Jangan lupa diklik OK dulu. Ini ya, jangan lupa dinamain. Lalu ini ya, dikasih warna. Bebas deh, terserah teman-teman mau berapa. Udah. Lalu add new lagi, sama tadi user. Cuman kalau ini kita pilihnya still, karena kan mau modelin baja. Klik OK. Sini tulis saja. Tadi bajanya baja SS400. Ini. Kita cek di sini nilainya ya. Ini. Nah, buat nilai E-nya 200.000. 23. 27850 ininya 7850 ini BC-nya ya. Ininya tetap kita masuk ke sini. Nah, kita masukkan nilai ini. Minimum, maksimum. Ini kan udah nilai expected. Nilai expected ini kita isi sesuaikan dengan yang nilai minimum ini aja. Kecuali nanti kalau teman-teman pengen analisis yang non-linear bisa dimasukin nilai expected-nya. Nanti ada rumus perhitungannya sendiri. Masukinlah di sini nilainya FY-nya 250, kemudian FU-nya 550. Oh, 550. Nah, ini yang expected kita sesuaikan dulu sini aja karena kita mau linear. So, oke. Oke, nah kita dapat dua material ini, beton sama bajanya. Klik OK. Kalau udah, berarti kita udah siap ke membuat ini section properties. Kita bikin frame-nya. Kita define, masuk ke section properties, kita masuk ke frame section. Ini kan dia ada banyak. Kita modelin punya kita dulu aja, cuman biar nggak bingung kita delete dulu aja. Kita delete. Ini bawah, save sini. Oke aja. Nah, dia nggak bisa kosong ya, jadi tetap memang harus ada satu profil bawaan gitu. Kita aja property, kita modelin yang ini aja, betonnya dulu. Oke, jangan lupa ganti materialnya, pakai ini tadi beton, kita tulis saja K1, sesuai desain kita tadi ya. K1 600 kali 600. Ini, semua kan? Section, agent properties. Nah, kalau ini dia bedanya modelin yang baca dulu. Nah, kita ke sini ya. Ini jangan lupa diganti ketinggiannya sama lebarnya 600 kali 600. Nah, jangan lupa buat ini nanti dulu, ini modify show lebar. Kita modelin dulu buat tulangannya berapa. Gimana ya yang di sini nih? Nah, kita modelin dulu aja bebas. Apa namanya? Kita pakai tulangan berapa tadi kan 18. Corner bar size-nya sama juga 18. Cuman buat diameternya berapa? Totalnya berapa ini? Nah, ini kita langsungkan dulu buat selimut betonnya. Kita pakai 4 cm, nggak apa-apa 4 cm. Atau kalau mau diganti ke 2,5, 3,5, boleh banget. Nah, ini buat totalnya, jumlah tulangannya ada 3 sama 5. Ini confinement bar area. Ini kan, ini buat tulangan longitudinal, ini tulangan sengkangnya. Kita pilih aja, bisa pakai 12. Jaraknya sekian, 150. Ini totalnya 3. Kita ganti aja ke ini tuh, kita ganti kedua. Kalau nggak salah ini kaki sengkangnya apa ya? Nanti coba dipastiin lagi ya teman-teman. Kita klik OK, coba ini kan 35. Nah, jadi nilai 35 itu tadi ini ya. Buat yang di arah X itu ada 3, yang Y, yang Z dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman boleh modifikasi ya. Ini, misal mau diganti ke 4. Oke, nah dia bisa berubah. Atau misal mau disamain 4 semua. Gini, boleh langsung klik OK. Nah, cuman sebelum teman-teman klik OK, ini ya, ini ada yang namanya modify atau show modifier. Ini itu teman-teman bisa lihat di Nah, di sini teman-teman.
SNI 2847 tahun 2019, yaitu tentang ini, tabel 6, momen inersia dan luas penampang yang diizinkan. Ini kan tadi kita modelkan kolom. Nah, buat momen inersianya kita bikin 0,70. Ini jangan lupa diganti 0,7. Yang bawahnya juga sama 0,7. Sorry, 0,7. Nih, panduannya ini sama ya, 0,7, 0,7. Oke, kemudian ini kan kita udah selesai modelin yang kolom, kita klik OK. Kita lanjut modelin yang baja. Ini. Jangan lupa juga materialnya diganti baja SF. Ini kita ganti, kita coba modelin yang H-beam ya. Kita tadi ada di berapa tadi? Dulu saya lupa nilainya. Ini kita 250. Terus di sini aja biar nggak lupa ya teman-teman. 250. Ini ketinggiannya 250. 250. Nah, buat bajanya dari mana? Ini tuh dari katalog dari tabel Gunung Garuda. Teman-teman ada kalau teman-teman nggak punya bisa download dulu ya Gunung Garuda. Download aja nanti. Ini saya udah punya katalog Gunung Garuda. Nah, ini dia. Ini adalah BIM 250 250. Tebel webnya 9, tebel saatnya 14. Kita masukin dulu. Ini sama 250 ya. Lebar bottomnya ini dari 9, 14, 14. Oke, ini kalau modifier yang tadi dia bekerja di beton ya, hanya di beton aja untuk kasus kita. Kita modelin sesuai ini. Untuk yang 200 kita masukkan nilai ini ya. Untuk contoh kita masukin, ini saya masukin yang 250 aja. Klik OK. Kemudian kita coba modelin yang nih, baloknya. Balok kita jadi pakai ukuran yang 300 400. 300. Ini jangan lupa ganti beton SD. Nah, untuk beton ini antara balok sama kolom beda. Kita bisa ke modify, terus kita pilih yang desain tab-nya BIM. Nah, jadi nanti memang waktu sudah selesai kita unsur ya teman-teman, kita running, nanti kita start check design untuk balok nanti tidak akan ada pengecekan. Yang ada pengecekan, sorry, itu hanya kolom. Kita klik OK. Cuman kita bisa juga modelin tulangannya di sini. Oke, oke. Nah, oke teman-teman, sini saya lupa ya. Buat yang kolom modify, jangan lupa buat yang ini itu pilih yang reinforcement to be check, karena nanti kita kan akan ngecek kapasitas kekuatan si kolom. Kita pilih cek. Nah, nanti ini kita perlu bikin juga material buat si tulangan. Nanti kita ganti di sini. Ini nanti kita pilih aja. Gitu ya. Klik OK, OK, OK. Nah, oke. Ini tadi saya bikinkan dulu ya. Define ini udah ada. Ini ada beberapa yang saya modelkan. Ini ada balok, kemudian ada kolom. Cuman kita sesuai model yang tadi aja. Kita klik OK. Kita cek di sini lagi. Sorry. Karena kita udah modelin frame-nya, rangkanya, kita lanjut ke iya, sorry. Buat yang balok ini dia ada nilai retaknya juga ya. Sama kayak kolom tadi, nilainya ini yang balok 0,35. Buat caranya teman-teman bisa kayak tadi aja. Kita coba cek di sini. Balok tadi kan pakai yang berapa ini? Ini sorry ya, tadi kelewatan. Nah, ini dia 0,35, 0,35. Nah, untuk torsi ini kita tidak perhitungkan. Jadi kita masukkan nilainya 0,001. Jadi biar tetap ada nilainya, cuman nanti tidak kita hiraukan gitu. Oke, kita klik OK aja. Oke. Nah, kita lanjut ke memodelkan yang ini, wall.
kita modelkan wall-nya. Ini saya pakai file yang udah jadi aja ya, biar nggak kelamaan. Section properties, lalu nanti kita pilih yang wall section. Nah, kita modelkan kalau mau baru ini add new property. Kita ini aja. Nah, sama kan? Jangan lupa ganti materialnya. Ini pakai ini SC25. Terus yang di sini modeling type-nya kita pilih shell tin. Kebetulan di sini aku pakai yang 20 cm. Oke. Ya, wall section. Nah, ini dia wall section juga ada nilai retaknya. Ini dinding. Kita modelkan dia retak. Jadi caranya sama kayak tadi sih, wall section. Kita modify dulu ya. Kita ke ini modify. Kita di yang. Nah, ini buat nilainya diisi seperti ini ya, 0,35, 0,35, ini 0,35. Terus buat bendingnya 0,1 ini di semua ini ya, M ya, RAM 11, 22, 12 ini. Oke. Setelah memodelkan dinding, kita sebenarnya ini ada memodelkan, nah ini modelkan slab plat lantainya, jangan lupa dimodelin. Ini slab section, bisa pilih teman add new property. Nah, ini saya punya dua model ya, plat tangga sama plat lantai biasa. Sama shell tin, materialnya FC25, tipenya dia slab, kita pakainya slab ya, bukan yang lain. Ketebalannya 120 atau 12 cm. Buat yang plat tangga sama juga 120. Kita klik OK. Ini sama seperti tadi juga ya, buat yang slab itu dia ada pesan nilai letaknya juga. Nah, ini dia. Nah, ini 0,25 nilainya. Diisi sama kayak ini ya. Jadi dia membran sama bendingnya diisi 0,25 semuanya. Klik Oke. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke memodelkan frame-nya. Frame-nya kita modelkan ya. Setelah kita ngedefine material, terus penampangnya, kita bisa modelkan strukturnya. Pertama kita memodelkan kolom. Ini tuh ada beberapa cara ya. Kita bisa ngegambar satu-satu atau bisa langsung. Caranya kalau langsung ini kita pilih yang dash aja. Yang ini aja, lantai 1. Nah, itu ada beberapa pilihan ya, one story atau all story. Bedanya apa? Ini bedanya itu, oke nanti ya, kita sambil modelkan aja. Ini kalau teman-teman mau ngegambar biasa, satu-satu pakainya ini. Cuman untuk mempersingkat, nanti teman-teman memodelkan, pakai yang ini aja. Atau yang mana? Nah, ya, yang ini. Jangan lupa diganti dulu di sini ya. Kita kan tadi 600. Ini coba kalau yang one story ya. One story, saya gini insert. Nah, menunya cuman satu doang. Lantai ini di ground floor. Cuman kalau ini kita pilih yang all stories, nah akan set. Nah, semuanya akan dari lantai story tadi basement sampai story lantai 4 akan kegambar semuanya. Nah, cuman karena kan kita ada dua jenis itu struktur baja sama ton. Kita pilihnya yang one story aja. Buat kalau teman-teman mau pindah story, gampang aja pakai yang ini. Nah, ini terus dimodelin lagi aja. Gini ya. Ini kenapa cuma satu? Karena untuk basement cuman ini ya, nambah di sini doang. Nanti yang atas bangunannya cuma cukup sampai kolom ini aja. Terus ini, nah, udah. Habis itu ke atasnya kita pilih yang kolom. Cara gambarnya gini ya. Kita pilih dulu maunya apa. Yang kolom kita kan WF kan. Yang atas kita pilih aja WF tadi yang 250 ya. Kita pilih gini. Set, udah. Digambar dulu semuanya ya sampai kelar. Nah, kalau di sini saya coba ini ya, modelkan dulu buat baloknya. Baloknya sama juga, ada cara yang cepat. Ini kalau nggak salah
Kita coba dulu aja. Pakai tadi berapa? 300, 400 ya ini. Kita langsung gini aja. Set. Nah, langsung gambar semua. Jadi pakai yang ini. Kalau ini satu-satu harus ngegambar ya. Ini nanti lama. Teman-teman harus gini. Satu gini lama. Pakai yang ini aja. Langsung. Set. Nah, gambar semuanya. Kalau misal udah, teman-teman juga bisa langsung gambar plat lantai. Nah, ini plat lantainya. Kita pilih yang plat, sorry, ya, plat lantai 12. Bukan. Jadi cara yang cepat yang mana ya? Ini, sorry. Nah, kalau ini kita coba modelkan dulu yang ininya ya. Apa? Eh, retaining wall-nya kita sama pakai dinding geser juga materialnya. Itu ada di setiap sisi ini. Kita modelin aja gini. Nah, cuman yang ini kita perlu kasih void buat nanti mobil masuk ke dalam. Nah, gini aja. Nah, lalu untuk yang plat lantainya itu dia. Ini apa ya? Nah, ya, pakai yang ini. Ini kan dia nggak kelihatan ini plat lantainya. Tonton coba cek di sini apakah dia kelihatan apa enggak. Nah, floor-nya nggak kecentang. Nah, kalau ini kan udah kelihatan tuh dia. Ini juga kelihatan nggak? Kalau misal grid ini dirasa mengganggu, teman-teman bisa klik terus Ctrl D. Jadi dia akan menghilang. Ini juga kan coba diaktifin dulu. Oke. Ini adalah hasil dari kita yang tadi ya. Jangan lupa di modelin ya teman-teman semuanya. Aku percepat aja kalau yang udah selesai dimodelin. Oke, setelah teman-teman modelkan tadi, jadi saya mau menjelaskan sedikit lagi ya. Ada perubahan desain, yang mana tadi void-nya kan kita desain di sini, dirubah di tengah-tengah sini aja. Lalu karena untuk perkuatan yang menggunakan shear wall, ini lokasinya Z2 ya, ini untuk tangga dan ini untuk lift. Nah, pada lokasi shear wall ini kita tidak perlu memodelkan balok, karena nanti pada kenyataannya kan shear wall ini dicor dari atas sampai ke bawah langsung pakai tulangan. Jadi kita nggak perlu modelkan balok di sini. Ini kosong semuanya. Terus juga teman-teman jangan lupa buat modelin tangga di sini. Ini itu tangganya bebas ya teman-teman mau memodelkannya gimana. Cuman kalau saya modelkannya seperti ini. Jadi ini nggak kelihatan ya di sini nanti ada slab ini buat bordes terus naik gitu. Sampai coba turun. Oke. Nah ini oke. Oke, gitu. Kalau udah teman-teman bisa langsung ke define, lalu ke function, response spectrum, set new function, terus masukin nama sesuai gempa lokasi teman-teman tadi. Kan tadi Aceh ya, Sumawe. Nah, kita masukkan data yang kita masukkan ke Excel tadi. SS-nya 0,9, S1-nya 0,41. Kita masukkan di sini. 0,9, 0,41, terus ini long period. Kita masukkan juga ini ya, 20. Kalau udah, side class-nya tadi kan di tanah sedang. Kalau udah, kita klik OK. Oke. Setelah teman-teman ini nge-define function tadi, lanjut ke define plot pattern. Nah, plot pattern. Plot pattern-nya apa aja? Ini ya. Lebih jelasnya ini. Ada ini dari dead, live, LIDL, roof life. Ini untuk seismiknya. Ada dua arah, X sama Y. Lalu ada R. Ini angin. Oh, sorry, ini yang angin. Lalu ada soil, water, seperti itu. Soil ini dia untuk, karena kan model retaining wall-nya kan di bawah tanah ya, basementnya. Jadi kita perlu lateral ini, soil. Kita modelkan. Caranya, teman-teman bisa masukin ini aja, load,
Ini jangan loadnya dimasukin kayak tadi ya. Terus tipenya apa? Kalau misal dia SIDL, tipenya supported, masukin self weight-nya. Untuk self weight ini nilainya 0 semua kecuali satu dead ini. Terus jangan lupa ini teman-teman masukin aja sesuai ini buat aturannya ASC716. Kalau misal teman-teman mau ganti misalnya SIDL, teman-teman salah mau ganti satu misalnya kita pilih aja modify. Nah, kayak gitu, modify lagi. Atau coba kita ini hapus deh, kita hapus, kita delete load. Oke, dipakai ya. Kita coba ketik apa aja gitu. Misalnya angin, gitu. Ininya kalau angin tadi apa? When add load. Nah, dia bakal muncul di sini nih. Tapi karena udah saya modelkan, kita ini aja. Udah ya, teman-teman ikuti aja caranya kayak tadi. Nah, tapi ada yang berbeda, ada beberapa yang berbeda. Yaitu di ini. Kita define beban gempa statiknya. Gempa statiknya di mana? Itu di tadi statik EX, statik EY. Kita pilih setelah ini ya, teman-teman masukin semuanya. Pilih lagi yang statik EX, EY, kita pilih modify. Ini kan tadi EX, jadi buat yang direction ininya kita pilih yang X direction aja, yang Y nggak usah. Terus teman-teman masukin lagi nilainya tadi. Ini nilai tadi SS, S1, long period, kelasnya masukin. Terus ini, yang ini. Nah, ini dimasukin teman-teman. Dimasukin, ini okupansi importernya. Nah, ini satu dimasukin, mulai dari, apa, dia diambilkan dari lantai 1 sampai ke lantai atap. Nah, T ini, itu pakai yang, bisa pakai ini, atau teman-teman bisa pakai rumus perhitungan sendiri. Ini bisa pakai ini juga. Nah, sama kan 0,479. Bisa pakai itu. Ininya diisi 0,05, 5%. Kalau udah diklik OK. Yang statik EY juga sama, cuman dia pilihnya yang dicentang yang Y doang. Nah, nah kalau udah mendefinisikan ini beban gempa statik ke beban angin. Ini wind. Ini ya. Nah, ini ya beban angin. Jadi memang ada beberapa yang harus teman-teman masukkan. Kayak ini, kecepatan angin, jenis tipenya, kita pilih yang C. Untuk nilai ini teman-teman ngikut dari video ini aja. Sebenarnya ini ada perhitungannya, cuman teman-teman langsung ngikut ini aja. Kita percepat. Karena kan sama kayak yang beban satu tadi, ada X sama Y, dua arah. Yang membedakan itu pada ininya. Nah, ini directionnya, sudut kedatangannya. Buat yang X, sudut kedatangan, directionnya lah. Buat yang X itu dia isi 0, ya. Kemudian yang Y dia diisi 90. Klik OK aja. Oke, udah ya. Kalau udah bisa klik OK, kita ke load case. Nah, load case ini dia ada beberapa yang otomatis dari hasil load pattern tadi, dan bisa juga kita masukin lewat add new case. Nah, cuman di sini kita perlu menambahkan load case baru ya. Itu di gempanya. Ini. Bisa add new case. Ini nanti nilainya sama kayak ini. Bentar, kita langsung cek aja modify. Nah, ini. Jangan lupa pakai spec X. Load case type-nya pilih yang response spectrum. Terus pilih yang akselerasi. Ini karena X jadi U1. Nanti kalau yang spek Y pilihnya U2. Fungsinya tadi yang gempa Aceh. Terus, nah ini scale factor. Ini yang udah di scale ya. Kita ke sini yang unscale. Nah, ini dari mana dapatnya? Dapatnya itu dari ini rumusnya. G kali IE kali R. Nilai G-nya kan 9,81. Nih.
9,81 kali I, R-nya tadi berapa? 7. Ini, yang dari sini nih, 7. Kita cek. Nah, sorry ya, tadi salah rumus. Ini kan balik ke sini, karena kita pakai yang ini ya, milimeter. Ini 9806,65 dikali 1 dibagi 7. Nah, ini. Terus yang ininya jangan lupa dikasih 5% buat damping atau peredamnya ya. 5%. Oke, terus yang ini Y-nya juga sama kayak tadi ya rumusnya. Nah, ini Y dipilihnya arah U2. Ini sama 5% dampingnya, klik OK. Kenapa kita perlu membuat 4 ini? Itu nanti ada fungsinya ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kita lanjut dulu aja. Pokoknya nanti dimodelkan sesuai ini aja. Ini kan tadi yang unscale, kemudian ini yang udah di scale, ini nanti dulu. Kita pilih OK. Dan kita lanjut ke define ya. Define kita modelin ke mass source-nya. Define. Nah, ini mass source. Bisa langsung dimodify aja. Nah, untuk mass source ini kita perlu masukkan 3 load pattern, yaitu ada date, SIDL, sama live. Nah, untuk yang live ini dimasukin nilainya 0,25. Kalau misal ini ya, ini nilainya B aja, misal date, nilainya misal ya 0,25, di add aja. Oh, nggak bisa ya. Ini misal 0,25 deh. Start add. Modify aja. Nah, 0,25. Tuh, kita pilih modify gini. Nah, udah kan? Cuman kalau misal teman-teman ngedefine yang baru, nah ini kan beda centangannya. Dia pakai elemen self-mask sama additional. Kita pilih yang ini, specific load pattern. Jadi disamain kayak ini aja. Nanti biar ini apa masternya bisa teman-teman atur lewat sini. Kalau udah klik OK. Kemudian setelah master selesai, kita lanjut ke diafragma. Nah, gimana cara modelin diafragmanya? Sama ya, ke define diafragma. Ini kenapa saya modelkan ada 6? Sebenarnya kalau cuma satu nggak apa-apa. Jadi satu jenis ini di-apply ke semua plat lantai, cuman di sini saya pengennya tiap satu lantai satu jenis itu. Add new diafragma. Nah, ini ada dua pilihan, semi rigid apa rigid. Karena di sini kita plat lantainya core inside, jadi kita pilih yang rigid, klik OK aja. Kayak gini. Nah, kalau udah tinggal diklik OK. Diafragma. Nah, terus kalau udah selesai modelin diafragma, teman-teman bisa ada yang di sini aja. Apply dulu diafragmanya. Nah, caranya gimana? Coba ini saya tampilkan dulu. Ini udah ada diafragmanya. Nah, ini dia diafragmanya. Caranya gimana? Apply-nya? Bentar. Kita matiin dulu aja. Terus kita kasih nursery, terus kita langsung blok aja semuanya. Ini kita matiin yang di sini ya. Terus ke assign shell, pilih yang diafragma di satu apply. Nah, pastikan untuk diafragma ini sudah terassign di semua plat lantai. Bahkan dia sampai ke atap pun harus kita assign diafragma. Oke, kalau teman-teman udah selesai assign diafragma, kita langsung ke ini. Kita mengatur kekakuan kolom dan balok. Karena kan untuk syaratnya kan bangunan harus SCWP ya, strong column weak beam, di mana untuk momen nominal kolom itu harus 1,2 kali dari momen nominal balok. Nah, ini 1,2 kali.
Caranya gimana? Kita pilih select dulu ya. Select. Nah, kita cek. Kita select dulu yang properties. Ya, properties aja. Karena kan ini kita pakainya kan kolom sama kolom. Pakainya kan beton sama baja. Nah, buat kekakuan ini di desainnya cuman yang di beton aja ya. Kita pilih tadi kolomnya pakai yang 600, kita select. Nah, terus udah select semua, ke assign frame ke end offset. Kita rigid zone-nya masukkan nilai 1 ya. Nih. Ya, 1 untuk untuk kolom dan 0 untuk kolom. Jadi yang kolom kita nggak usah assign. Apply, oke. Nah, biar lebih kelihatan untuk si wall-nya kita matiin dulu aja. Kita cek apakah udah. Nah, udah ya, 1. Untuk yang baja dia masih ya 0. Oke. Oke, udah selesai ya. Kita udah modelin gedungnya mulai dari penggambaran frame, lalu sign tadi ya diafragma, terus ada end-length, kekakuan AJWB, dan segala macamnya. Kita akan mulai ke input beban. Nah, bebannya apa aja? Beban yang perlu teman-teman masukin itu ini ya. Ada beban mati dan beban mati tambahan. Terus kemudian nanti ada beban hidup dan ada beberapa beban lainnya. Oke, kita fokus di sini dulu aja. Untuk beban mati itu di plat lantai ini sekian, balok ini tangga, atap, plat lantai dan basement. Nah, kita masukin. Di sini saya juga udah ini ya bikin recapnya untuk di plat lantai itu kita langsung masukin aja 2,1. Lalu untuk di dinding, jadi kita asumsinya pakai yang dinding bata 4,5. Kita masukin yang di plat dulu. Caranya gimana? Bentar, kita pilih yang ini dulu. Ini ya, kita pilih taruh dulu aja saya. Ini assign shallot uniform. Kita masukkan sesuai nilainya. Sorry, ini berapa ini? 2,1 ya. Kita pilih yang CDL 2,1, gravitasi, klik apply. Nah, oke. Ini ya, langsung otomatis muncul nilainya. Ini sebenarnya saya assign 3,1 ya. Nanti teman-teman assign-nya sesuai teman-teman mau mendesainnya berapa gitu. Cuman ini untuk faktor keamanan memang saya assign-nya 3,1 gitu, memang saya lebihkan. Ctrl Z aja, biar bebannya tetap sama 3,1. Oke, udah ya, ini 2,1. Nah, ini teman-teman assign mulai dari lantai, benar, ini, kita sorry. Tapi di sini ada yang berbeda ya, karena untuk lantai atas kan tadi dia 3,1, 3,1. Nih, cuman untuk yang ini nih pada atapnya basement atau di lantai ground floor itu beda nilainya. Karena dia ada bentar. Nah, dia ada ini ya. Untuk di basement dia ada beban mati tambahan untuk parkir ini ya, 2 kilonewton. Terus pavingnya juga ada tambahan 2 kilonewton. Jadi kita masukkan aja di sini ada 3. 3 ini itu dari nah, itu juga untuk safety ya. Ini dari paving ini 2. Saya tambah 1 kilonewton. Pokoknya disesuaikan aja bebannya.
Ini yang 5 ini karena tambahan dari ini, parkir kendaraan. Nah, begitu juga untuk yang atap. Nah, kalau untuk yang baja ini beda. Ini memang saya desain dia sesuai aja 2,1. Nah, ini beda nih. Bedanya karena ini nih. Karena kan dia cuman ini ya, finishing, nggak pakai finishing malah. Dia pakainya yang, nah ini, toren air 10 sekian. Nah, ini dia. Nambah satu itu karena ini, dia kan pakai plafon dan rangka juga. Nah, makanya kita tambah. Jadinya, ini satu, ini jadinya 11 kayak gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk assign beban lainnya. Tadi kan baru SIDL. Jangan lupa juga masukin ke LL-nya, live load. Itu juga kita cek dulu. Ini ya, diganti ke live, apply. Ini kan di kosong nih. Kita turun ke bawah. Ini kan dia posisi di atap banget ya. Jadi memang nggak ada beban hidupnya. Karena kan perkantoran ya, mereka di dalam. Perkantoran ini kita desain itu untuk beban live-nya 2,5. 2,5 ya, 2,5 ini ya, 2,5. Nah, ini dia adalah lokasi untuk si toilet 2,8. 2,8. 2,8, 2,5. Nah, ini untuk nah ini kendaraan 5. Jangan lupa desain. Cara assign-nya sama seperti tadi, diklik dulu plat lantainya, klik assign, lalu ini ya, shell load, uniform, terus dimasukin aja. Dan jika live, masukin nilainya 5, klik OK. Nah, ini kan ada beberapa nih, add, replace, sama delete. Nah, misal di sini tuh ada 2 beban live. Yang pertama ada beban kendaraan, jalan kendaraan 5, terus ada beban misal apa gitu yang live juga. Dan teman-teman mau nambah gitu. Sebelumnya lupa, bisa share load, uniform, ini pilih yang add. Jadi nanti kalau kita tambah gini, set, nah 10 dia. Kayak gitu. Atau yang misal ini 5, teman-teman mau ganti jadi berapa? 7 gitu misal. Bisa juga. Pilih aja 7, cuma nanti pilihnya yang ini, replace. Nah, jadi nanti akan terganti. Oke. Nah, tadi kan kita bahas yang beban ini ya, shell atau beban plat lantai. Kita kemudian lanjut ke yang ini. Nah, ini dia adalah beban dinding. Yang saya bilang tadi, kalau kita mengasumsikan dindingnya itu pakai yang dinding bata 4,5. Caranya gimana? Nah, ini kan dia ada banyak nih balok ini. Kita tentukan dulu ruangannya untuk posisi dindingnya di mana. Kalau udah kita klik, misal sini ya, klik kayak tadi ya, assign. Kalau tadi kan shell, kita pilihnya sekarang yang frame. Karena kan dinding, kita masukkan bebannya itu ke baloknya. Ada beberapa pilihan, poin, distribut, temperatur. Kita pilih yang distribut, karena beban merata kan. Kita pilih nih, jenis bebannya apa. Kalau di sini kan dia apa nih, SIDL ya. Kita cek, didefinisikan sebagai apa. Dindingnya dia, nah ya, SIDL. Berarti ini kita pilih dulu, SIDL. Berapa tadi nilainya? 4,5 ya. Sama ini fungsinya sama kayak tadi ya, add, replace, atau ngehapus. Kita pilih yang misal ini deh, add. Kalau misal posisi kosongan gini sama aja ya, semua mau add atau replace sama aja. Kita pilih yang gravity, kemudian kita masukkan aja 4,5. Nah, sorry, kita ulang ya, sign frame load distributed 4,5. Udah, klik apply. Nah, dia bakal muncul sini. Nah, ini saya nggak mendefinisikan bebannya di situ. Bentar, saya sorry. Oke. Nah,
Ini adalah lokasi beban yang saya definisikan untuk tanah ruangannya. Seperti ini. Mulai dari bawah ya, dari bawah seperti ini. Yang ini kosong karena kan dia basement ya, jadi nggak ada sekat buat dindingnya. Jadi memang di ruangan utama ini aja. Ini seperti ini, sama dia. Oke, setelah kita masukkan beban di plat lantai, kemudian beban di frame, kita lanjut ke yang ini. Kita masukin beban lateral dari tanah. Karena kan nanti si basement ini bakal ketimbun di tanah, otomatis dari apa samping-sampingnya bakal ada tekanan tanahnya. Caranya kita ini klik basementnya, kita assign. Nah, kita pilih yang bentar. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi sebelum kita assign itu kita pastikan dulu untuk si apa arah ininya arah panah ya. Caranya teman-teman bisa ini object assignment. Nah, lokal aksisnya ini di centang aja. Kalau apply, oke. Nah, kenapa kita perlu memastikan arahnya ini sama semua, yang warna biru masuk ke dalam, supaya kita nggak perlu input satu-satu menyesuaikan teman-teman. Jadi kita bisa ini ya, pilih semuanya kayak gini, bisa gini ya. Atau teman bisa pilih satu-satu seperti ini. Kemudian nanti pilih yang assign, shell load, non-uniform. Nah, ini pilih yang lokal 3. Kenapa lokal 3? Karena lateralnya kan dia masuk ke dalam nanti. Ini yang warna biru. Masuk ke dalam ini kita pilih lokal 3. Jadi karena lokal X-nya teman-teman yang 3 udah masuk ke dalam, teman-teman bisa langsung pilih semua retaining wall-nya, lalu bisa langsung pilih ini lokal 3 arahnya, lalu masukkan nilai ini. Ada C sama nilai D-nya. Masukkan yang ini aja, nilai C sama nilai D. C. Teman-teman masukkan berapa ini? 5,5, lalu D-nya 19,25. So, klik apply. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cek apakah bebannya udah ada apa belum. Nah, ini ya. 5,5. Load. Nah, ini. Nah, ini beban yang kita define tadi, teman-teman. Jadi, ada kesalahan ya. Coba kita ulang. Jadi, harusnya itu kita ke assign, shell load, on uniform. Nah, ini jangan lupa diganti. Jadi, beban lateral di sini tadi kita definisikan sebagai soli ya, beban tanah. Sama seperti ini nilainya. Terus kita klik OK kayak tadi. Kita close dulu. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk yang mana beban ini ya, namanya beban air, beban air ya, beban air. Nah, beban airnya itu ini coba kita detailkan ya. Pilihnya kalau yang tadi kan ini ya lokal 3, beban air pilihnya gravity, terus nilainya masukkan kayak ini ya. C-nya -10, D-nya 30. Oke. Kalau teman-teman udah selesai masukin bebannya, kita udah bisa coba untuk ngeran. Ini ya, kita pastikan ke run semua ya. Case-nya. Oke, kita klik run now. Ini ditunggu aja. Nah, kenapa kita punya run? Kita mau ngecek ini teman-teman. Ngecekkan modelnya. Jadi kita harus pastikan untuk modelnya itu dia udah harus ini ya, dapatnya 100%. Sebenarnya untuk di SNI itu syaratnya adalah lebih dari ini, 90%. Ini alternatifnya. Kemudian kita juga perlu ngecek TTR-nya, translasi, rotasi. Lalu, oke, itu dulu aja. Nah, kita cek. Pertama kita cek modelnya. Wah, ini dulu aja, biar tampilnya bagus. Nah, Ctrl T, kita pilih yang ini, structure output, kita pilih model, ini direction factor, sama yang load partisipasi ratio. Oke. Nah, kita cek nih buat TTR-nya dulu ya, TTR. Ada translasi, rotasi. Ininya ini translasi
UX arah X, translasi arah Y, lalu ada rotasi. Nah, kenapa perlu ada cara translasi rotasi ini? Jadi ini sebagai gambaran kekakuan bangunan kita. Ini semakin mendekati 1 itu nilainya dia semakin bagus gitu. Lalu ini pasti sorry bukan yang ini berarti. Ya ini ya. Kita cek dulu buat yang ini. Sorry. Ini. Nah, ini. Kita pastikan nilai sum X sama sum Y-nya itu 1 atau 90%. Sebenarnya untuk SNI itu dia ada syarat ya. Nah, ini ya. Untuk SNI itu dia cukup sampai di 90% saja. Cuman pada kali ini itu target kita adalah terkombinasi 100% dari massa struktur. Oleh karena itu kita harus pastikan ini ya sampai nilainya 1 kayak gitu. Nah, apabila teman-teman nilainya nggak sampai 1 itu ada caranya juga supaya bisa dapat sampai 100%. Gimana? Ke depan, oke, kita ke modal, kita modify. Nah, kita ganti ini ya, maksimum number of mode ini. Teman bisa pakai ini ya. Oke. Jadi nanti kalau misal 100 nggak memenuhi, teman-teman rubah aja dia, misal jadi 150 gitu. Lalu kita oke, coba kita running lagi. Hmm. Hmm. Tunggu ya. Ya, langsung Ctrl Alt. Oke, masih tadi ya. Nah, ini dia udah 1 ya. Meskipun tadi kita ngesetnya di 150, cuman di sini dia di 40 saja dia udah dapat 100% gitu. Jadi apa namanya? Kalau misal nggak sampai 100%, teman-teman bisa pakai cara tadi di loadcast ditambahin aja gitu. Setelah itu udah selesai, kita lanjut ke sini nih. Kan tadi ini ya, cek bentuk jumlah dan ragam. Ini tadi ada transaksi rotasi, terus ada jumlah sum X sum Y. Tadi kita lanjut ke ini, pengskalaan gaya. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin apa sih UX UY ini. Jadi dia tuh translasi UX itu arah ini ya, coba kita tampilin aja di sini. Bentar nih. Tampilin. Kita ke mode ya. Play. Coba kita start animation. Gini aja. Ya, gini aja. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada mode pertama, dia ke arah X ya. Coba kita ke mode selanjutnya. Nah, ini dia ke arah Y. Nah, ini dia buat rotasinya. Oke, tadi pengerjakan kita kan ada ini ya. Nah, mode 1 ini kayak gini. Nah, jadi buat visualisasinya seperti ini. Oke, udah ya, kita langsung lanjut untuk ke pengskalaan gempa. Kita lanjut show tabel ini bisa pakai Ctrl T atau ini edit interaktif database. Kita Ctrl T aja, Ctrl T. Ini kita pilih, kita clear all aja. Kalau kita mau cek log di sini ya. Saya ini nih. Nah, ini gempa statik dan gempa dinamik. Kita modelnya tadi yang ini ya, X. Nah, ini yang tadi saya bilang ya di logcast tadi ya, yang kita nambahin unscale tadi. Kita pilih yang ini, fungsinya untuk ini ya. Kita oke dulu. Nah, ini dia akan muncul nih nilainya. Ini kan nilainya nggak sama. Jadi kita harus samakan dulu nilai si ininya. Caranya ini. Ini kita copy, kita masuk ke Excel tadi ya. Kita nah ini udah saya kopikan ya. Karena ini dia beda format. Kalau di
Excel saya ini pakainya titik desimalnya, sedangkan di atas tadi pakainya koma. Nah, ini kita masukkan ke sini, unscale ini. Nah, kemudian dapatlah ini nilai pengskalaannya, dapat ini sekian. Karena target kita skalanya itu mau dibuat segini. Ini adalah hasil dari perhitungan manual. Jadi ini gaya geser dasar seismik manual gini ya. Jadi kita harus sama persis nilainya kayak ini. Kalaupun beda, harus beda di 0,0 lah bedanya itu. Bisa mungkin sama. Oke, kalau gitu kan udah dapat ya nilai ini skalaannya di sini. Itu masukinnya di kita down dulu. Nah, kita keluar dari sini. Nah, udah kita ke define podcast. Kita masuk ke yang ini nih. Ya, ke ini. Spek ini. Kita masuk. Kita klik modify. Nah, kita pastikan nilai scale faktornya sekian. Awalnya kan tadi berapa? Ini ya. Ini kita coba copy, Ctrl C. Ini ya, 23 ya. Ctrl V dikali berapa? 1,68. 1,68. Nah, jadi berapa? Nah, mirip ya. 23 sekian. Oke, yang speknya juga sama aja ya. Tadi yang 1400 tadi dikali sama ini 1,85. Sudah. Oke, oke. Oke, kalau udah kita running lagi. Ctrl T sama seperti ya. Nah, harusnya tadi itu kita pilih yang ini nih, static ini. Cuma kita cek ini, pilih semua aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kita pastikan nilai yang mana tadi. Nah, ini dia teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Harusnya waktu yang di load cache tadi ya, yang di spek tadi itu kita masukin ulang sesuai nilai ininya. Karena tadi saya kan masih by default file sebelumnya ya. Jadi ada perbedaan nilai ininya. Nah, sekarang ceknya dari sini. Nah, ini. Dari ini ya, yang udah di scale, spek X sama spek Y, nilainya ini kan, diambil yang terbesar, kita compare sama yang ini. Nah, nilainya sama kan? Mirip ya, 97. Nah, ini masih di 0, itu tidak apa-apa, masih dalam batas aman. Ya. Oke, kalau udah selesai ya, karena tadi kan kita udah ngecek yang ini, pengesahan gempa, kita melakukan pengecekan lainnya. Oke, ini ya. Ini kita pencekin dulu. Mas data, kita pilih yang Mas summary by story, klik OK. Nah, ini kita dapat nih nilainya nih. Data ini ya, belum ada, coba kita down. Kita analyze. Ini load case, ini juga. Nah, oke, sama aja teman-teman. Di sini kita masukkan aja. Ctrl C, terus mungkin di sini nanti. Nah, ini nilainya sama ya. Bedanya cuma yang di atas ini kita namanya kita benarkan. Nah, oke, kita lanjut di ini ya, buat pengecekan simpangan antar tingkat. Di sini tuh ada yang harus kita isi itu dari ini tabel 20. Untuk simpangan antar tingkat, kita kan tadi kategori resiko 1.
jadi strukturnya semua struktur lainnya. Ini syaratnya ini 0,02 kali H. Nah, ini nanti kita masukkan ke rumus ini. Hanya ini untuk tinggi antar lantainya ya. Caranya gimana buat dapetin nilai ini? Kita balik ke sini ya. Kita ke display, lalu story response plot. Kita pilih ini yang ini, diagram center mass displacement. Nah inilah tempat tadi saya bilang, saya akan jelaskan mengenai load case yang unscale sama yang scale tadi. Untuk yang scale tadi kan untuk yang pengskalaan gempa outputnya kita pastikan sama. Nah untuk yang unscale kita untuk mengecek di simangan antar lantai ini. Kita pilih unscale X. Kita pilih yang ini formatted. Kita apa namanya? Kita copy nilai ini. Nah untuk nilai yang ini X-nya kita copy masuk Excel tadi. Nah kita masukkan ke sini. Karena ini tadi apa yang saya bilang formatnya beda ya. Jadi ini sudah saya edit dulu. Ini nilainya nah, sama ya. 1, 0, nah sama. Kalau udah yang X, kita pindah ke yang Y. Ini kita ganti ke yang unscale Y. Nah, sama formatted. Ini kita pilih yang ganti yang Y. Oke, copy ke sini. Copy ya. Nah, ini yang kita atur dulu ya. Nah, ini udah saya perbaiki ya. Saya sesuaikan. Ini nilainya udah. Jadi yang perlu kita isi itu ini. 2 sama ini. Hanya ketinggian. Nah, ketinggiannya jangan lupa dirubah. Dan ketinggian kita 3,5 ya. Kita rubah aja 3,5. Nah, udah oke semua. Berarti untuk simangan antar tingkat, bangunan kita sudah memenuhi. Karena ya ini sudah memenuhi, kita bisa lanjut untuk pengecekan ini. Pengecekan kapasitas. Nah, ini mohon maaf tadi ada yang terlewat ya, mengenai load combination. Sebenarnya teman-teman sebelum apa merunning itu harus memastikan dulu sudah input load kombinasi. Nah, load kombinasi itu apa? Load kombinasi itu adalah kombinasi beban yang kita modelkan. Jadi kan ada kombinasi beban, nanti ada beban gempa, beban angin, dan beban hidup dan lain sebagainya lah. Nah itu harus teman-teman modelkan. Caranya bagaimana? Dari ini ya, New Combo. Terus teman-teman bisa namai bebas lah, namanya pakai apa. Misal combo satu ini, dia ada beban mati, kemudian ada beban hidup, lalu ada apa, beban SIDL misal. Nah ini segala faktornya disesuaikan. Nah, pada kasus gedung hal ini, yang akan kita masukkan itu adalah ini. Jadi admin juga ya, cuman kita tambah untuk bukan lateralnya. Dimasukkan sesuai ini kombinasinya. Nah, dan juga ditambah untuk yang service kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat ini kan tadi ada yang ini ya, banyak ini ya. Ini nggak apa-apa dihiraukan aja karena apa namanya? Ini template gitu teman-teman. Atau kalau teman-teman running nanti memang biasanya ada dari etap itu mendefine load kombinasi sendiri. Jadi nanti memang otomatis akan terdefine di load kombinasi kita gitu. Nah, coba kita running lagi ya. Running. Udah kita cek dulu untuk kapasitas si betonnya. Kita ini start check design. Ini memang lama ya teman-teman untuk pengecekan kapasitas. Jadi ditunggu dulu aja. Oke, ini udah selesai. Kita coba display dulu. Display info. Kita pilih yang ini. Volume interaction ratio. Slide. Coba nilainya kita matikan dulu aja yang bor sama wallnya ya kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat untuk kolom kita itu warnanya biru ya, udah memenuhi. Coba kita cek dulu di detail, kita bisa cek di sini ya.
ini. Nah, ini DC-nya ini udah memenuhi dia di bawah 1, 0,15. Nah, perlu dicek ini juga. Ini gaya dalam yang terjadi ya. Dari ada aksial, terus ada momennya juga. Ada apa? Geser gempanya. Nah, ini punya kita udah memenuhi ya, udah aman semuanya. Udah clear ya, aman. Interaksinya ini. Oke, udah aman semuanya. Bentar, coba ini kita yang salah desain. Nah, ini perlu kita ganti ya. Kita ganti dengan lot kombinasi yang kita define tadi. Oke. Ini baru nanti kita lakukan start check pulang. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi lot kombinasi yang kita ganti tadi itu memang udah by design dari etap sendiri gitu. Jadi ketika kita udah running, nanti etap bakal membuat lot kombinasi sendiri. Ya, yang tadi itu. Kemudian kita ganti pakai lot kombinasi punya kita. Nah, ini dia udah ya memenuhi nilainya udah di bawah 1 semua. Atau kalau teman-teman ini nggak mau ngecek pakai nilai ini bisa dari warna. Jadi selama dia nggak di merah itu masih aman ya kekuatan penampangnya. Tapi karena di sini warnanya biru dan ada yang ini kuning hijau itu sebenarnya boros. Cuman nggak apa-apa karena target kita di sini kan yang penting kekuatannya memenuhi gitu. Nah, untuk yang balok ini dia memang tidak dilakukan pengecekan gitu. Untuk pengecekannya nanti teman-teman bisa pengecekan manual pakai Excel sesuai desain tadi SRPMK. Jadi nanti dicek aja apakah untuk desain tulangannya sudah maaf, apakah nanti bisa dilakukan desain penulangan dengan keputusan berapa itu nanti lewat Excel. Kalau gitu kita lanjut ke ini bajanya. Kita coba ini kombinasinya. Oke, udah benar. Kita pilih yang display desain info. Benar. Ya, benar. Display. Maaf, kayak kita ulang lagi. Harusnya yang output tadi itu. Udah ya. Aduh. Bentar. Nah, kita cek lagi. Oke. Nah, ini desain output. Kita pilih yang ini, max ratio PMM. Nah, ini bisa dilihat ya warnanya dia aman semua ya. Nggak ada yang merah, ada yang biru dikit ini. Cuman ini ya teman-teman, karena ini adalah hasil akhir saya, untuk pemodelan si balok itu sebenarnya ada yang warnanya merah. Ini ya, ini dia kan balok baja ya. Ini memang ada sedikit modifikasi gitu. Bentar. Saya klik. Ini override ke yang ini. Nah, ini modifikasinya. Jadi ketika ini saya ini ya samakan, saya oke. Oke. Nah, dia merah. Tapi kalau untuk menggunakan baja dan merah ini, teman-teman tenang dulu, jangan panik. Coba kita cek dulu alasan merahnya itu karena apa. Jadi kita nggak semata-mata merah terus langsung ganti penampang gitu nggak. Kita perlu cek dulu kira-kira alasan merahnya karena apa. Kita cek ini ya, klik kanan, terus pilih detail. Kita lihat nih, baca. Kalau dari ini kita baca dari atas ya. Stress rasionya limit, ini masih aman di bawah 1. Terus nilai AI-nya, nah ini nih dia stress check message. Jadi untuk unbrace lainnya itu dia melebihi limit yang harusnya limitnya itu di ini ya 2 meter. Mohon maaf teman-teman, setelah saya cek lagi ternyata tadi rekamannya terputus ya.
tadi dari sini pengecekan untuk kapasitas Jabal. Nah, ini itu udah saya modifikasi yang ini ya. Coba kalau kita balikin lagi ini, nah dari awal deh. Nah, ini dia merah ya, merah. Alasannya karena kita cek dulu. Teman-teman nggak usah panik, wah merah ini langsung ganti ukuran penampang. Jangan. Kita cek dulu. Kira-kira apa alasannya? Kita mulai dari awal aja, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, ini buat apa? Kapasitasnya dia aman ya, 0,95, masih di bawah 1, aman. Kita cek juga yang lainnya. Ini aman ya, silinder checknya 200, ini 55, 300, ini 55. Nah, ini nih, yang sebenarnya nggak aman ya. Nah, ini yang harusnya dia limitnya 2 meter ya, 2,15 ini, sedangkan punya kita di 5,7. Oleh karena itu, dia nggak memenuhi limitnya sekian, punya kita sekian. Tapi teman-teman jangan khawatir, gimana caranya? Kita ke override, kita ini, kita bagi aja, berapa misal 3 ya, 3. Ini untuk apa? Ini itu adalah kita memodelkan stiffness di sini. Kalau yang belum tahu stiffness, seperti ini ya. Jadi biasanya itu ada ini plat besi penyekat. Ini itu fungsinya untuk apa ya? Oh ini untuk mengurangi panjang efektif dari profil baja kita. Jadi nanti setelah kita edit itu tadi di override, Etaps akan membaca kalau panjang profil kita itu bukan 5 meter lagi, tapi ini nih 1,9 meter atau 2 meter lah. Jadi kan 6 dibagi 3, 2 meter. Jadi nanti dia bakal ada 2 plat besi pembatas stiffness tadi. Segini. Nah, editnya gitu. Oke, nah ini itu semua sudah saya ini ya, sudah saya modifikasi stiffness-nya. Nah, coba yang ini kita cek juga. Oh, belum ya. Kita cek dulu. Nah, teman-teman jangan langsung panik. Dibaca dulu saja yang apa kira-kira penyebab kegagalan dari profil teman-teman gitu. Nah, untuk jalan kali ini warna biru, kuning, hijau. Jangan ini kan ini ya ungu sendiri ya. Dimana kalau dari grafik ini dia udah melewati merah, berarti terjadi gaya besar di sini. Kita bisa cek juga. Ya, kita cek dulu override-nya ini sudah saya modifikasi. Detailnya kita coba cek. Nah, ini dia masih aman ini 0,95. Terus apa lagi? Ininya dia juga sudah aman ya, sudah memenuhi ya. 200, 300 sudah di bawahnya. Nah, kemudian untuk DC-nya dia 0,9 sudah aman. Nah, penyebabnya itu ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Untuk momen nominal ya. Momen nominal itu adalah momen yang kapasitas momen yang mampu ditahan oleh profil kita. Sekian, 79 km/meter. Sedangkan momen yang terjadi di profil bangunan kita itu 72. Nah, hampir mendekati 7 bulan kan. Cuman tenang saja, karena di sini kan dia theta ya. Dia sudah ada faktor reduksi, alias sebenarnya kekuatan nominal profil kita itu lebih dari ini. Cuman sudah direduksi untuk faktor keamanan. Dan nilai MU di sini juga masih di bawah 79 ya. 72 masih di bawah 79. Berarti bangunan kita masih aman. Nah, nilainya di 0,9 itu wajar saja, tenang saja. Memang kalau teman-teman ngedesain itu bagusnya ada di warna ini ya, dua warna ini. Karena kalau untuk warna biru seperti ini itu dia sebenarnya boros. Cuman karena di sini tujuan kita adalah mencoba menganalisis struktur hingga kekuatannya memenuhi, makanya kita set di biru tidak apa-apa seperti itu. Nah, untuk di kolom ini juga coba kita cek ya. Nah, ini di kolom tidak saya edit ya ininya. Kita cek juga detailsnya ini dia aman ya, limitnya sekian. Ini yang kita gambarkan. Cuman ini ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan.
pada analisis struktur ini, terutama pada baja, itu bukan berarti ketika menggunakan penampang semakin besar akan semakin kuat. Kalau nggak percaya, coba kita cek ya. Kita assign frame-nya yang besar di 350. Oke, kita start cek. Kita run dulu. Oke, udah. Kita start cek. Oke, kita tunggu ya. Start cek. Nah, merah kan dia. Kita klik dulu. Kita baca nah ini. Section is not seismically compact. Padahal dia, nah ini udah ya. 0,95. Terus lagi. Nah, ini ada memenuhi. Tapi ada tulisan ini nih. Ini kenapa nih? Jadi dia tidak kuat terhadap gempa. Caranya gimana? Nah, padahal DC rasionya ini ya 0,07. Kecil sekali ini. Kita cek juga ininya. Nih, dia aksialnya besar sekali nominalnya. Dan yang terjadi di sana cuma 500. Berarti ada sesuatu yang perlu kita coba. Kenapa ini bisa bisa merah padahal ukurannya lebih besar? Salah satu alasannya itu adalah karena bisa jadi karena berat sendiri dari si kolom ini. Jadi ketika teman-teman berdesain itu nggak harus langsung besar sebenarnya nggak, karena dengan penambang yang besar itu bisa menyebabkan dia nggak kuat terhadap dirinya sendiri akibat dia terlalu berat gitu loh. Jadi ini menyebabkan struktur nggak kuat. Cuman pada kasus ini dia nggak kuatnya terhadap gempa. Karena apa? Karena penambangnya dia terlalu lebar gitu, terlalu luas lah. Jadi ketika dapat gempa itu dia gampang nggak kompak lah. Makanya itu tadi kita memang perlu trial and error. Disitulah challenging waktu kita analisis struktur. Kita memang harus trial and error terkait kebutuhan penambangnya. Kita harus sesuaikan juga sama keinginan kita dan keinginan klien kita misal gitu. Nah, ini dia memenuhi nih kalau kita kecilkan. Dan juga kalau di kasus ini teman-teman perlu perhatikan juga. Karena kan tadi untuk kolom beton kita ukurannya kan 600. Sedangkan kolom baja kita ukurannya nggak boleh melebihi si ini. Karena nanti pada penyambungannya kita kan bakal disambung seperti ini ya, modelnya base plate. Jadi kalau ukurannya ukuran si baja melebihi, itu nanti nggak akan kuat juga pemodelannya. Nah, seperti ini ya. Jadi memang harus diusahakan di bawah lebih kecil dari dimensi si kolomnya. Untuk pemodelan kita ini sudah aman ya. Kita coba ini cross check lagi aja apakah sudah aman semuanya apa belum. Lewat sini bisa ya. Ini aja kita pilih, kita lihat apakah ada yang merah atau tidak. Kalau mau tahu nilainya di sini ya, desain output, pilih yang PM ratio. Nah ini, kita pilih ini buat geser. Oke, aman semua ya. Nggak ada yang nilainya 1, bahkan nilainya ada yang sampai ini ya, 0,01. Sangat kuat dia, boros sekali itu sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Oke, berarti bangunan kita sudah memenuhi. Kita cek kembali yang ini ya, yang beton. Karena pada study case ini memang kita menghiraukan untuk kekuatan si balok betonnya. Jadi kita nggak perlu sampai masuk ke perhitungan ini ya, desain tulangan balok pakai SRPMK. Kita cukup melihat kapasitas di kolomnya aja. Kalau udah memenuhi berarti sudah ini ya. Nah, benar, coba kita tampilkan juga display desain infonya. Nah, ini sangat kuat ya. 0, di bawah 0,5 sebagian. Berarti dari perhitungan ini dapat disimpulkan bangunan kita sudah memenuhi gitu. Cuman kalau memang teman-teman dirasa kurang yakin dengan hasil analisisnya ini,
Silakan teman-teman bisa melakukan pengecekan manual menggunakan ini Excel manual ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa cek pakai SNI ini berapa ini? 1729/2020 tentang ini spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Nanti teman-teman bisa cek pakai Excel manual ini ya. Nanti ada seperti tarik, tekan, lentur, geser, torsi, dan juga ada kombinasi. Ini teman-teman cek aja karena memang kadangkala di etaps itu dia tidak memenuhi. Cuman ketika kita cek menggunakan Excel manual itu dia memenuhi. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan apa namanya dicek aja. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih eksplor ya, karena kan tadi kita udah memodelkan bangunannya dan sudah memenuhi juga. Nah, di sini teman-teman bisa juga untuk melanjutkan ini, mendesain sambungan base plate tadi ini. Ini ya, teman-teman bisa mendesain ini ya, pakai IDEA Statika aja. Oke, mohon maaf teman-teman karena lisensi IDEA Statika saya habis. Teman-teman bisa modelkan di IDEA Statika ya, seperti ini ilustrasinya aja ya. Ini teman-teman bisa modelkan buat diameter bautnya berapa, terus kedalaman bautnya berapa, lalu posisinya di sini ada tebal las juga. Ini ya, mutunya sekian, tebal platnya ini, base platnya 25, diameter angkunnya pakai 2 cm, dalamnya 20 cm. Ya udah, nah ini nanti hasilnya ya. Ada beberapa yang perlu dicek. Ada ini hasil analisnya udah 100%, lalu ada platnya, angkur, apa namanya, las, dan juga ada si betonnya. Jadi dipastikan ini sudah memenuhi ya di bawah dari nilai izin ini. Mungkin itu saja. Semoga penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisis linier bangunan gedung. Sampai jumpa di penjelasan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.